Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan seseorang yang berasal dari Afrika Selatan, yaitu Nelson Mandela. Nelson Mandela ini dikenal bukan hanya karena ia memimpin Afrika Selatan, tetapi juga nilai-nilai kepemimpinan yang ia tunjukkan sepanjang hidupnya. Nelson Mandela merupakan contoh nyata bahwa leader sejati tidak selalu dilahirkan dari kekuasaan, melainkan dari perjuangan, pengorbanan, dan juga konsistensi terhadap prinsip yang ia pegang. Ia hidup di masa apartheid, yaitu sebuah sistem yang memisahkan masyarakat berdasarkan ras dan juga menempatkan kaum kulit hitam sebagai warga kelas 2 atau warga kaum yang terbawah. Dalam kondisi tersebut, Mandela memilih untuk melawan ketidakadilan itu. Keputusan ini membuatnya harus mendekam di penjara selama 27 tahun. Namun yang menarik, selama masa penahanan itu, Mandela tidak kehilangan visi dan juga nilai kepemimpinannya. Ia justru membangun kedewasaan emosional dan juga mental sebagai seorang pemimpin. Salah satu karakter utama Nelson Mandela yaitu sebagai leader adalah kemampuan mengendalikan emosi dan juga egonya. Setelah dibebaskan dari penjara dan juga terpilih menjadi presiden Afrika Selatan, ia berada pada posisi yang sangat kuat untuk membalas perilaku yang tidak terpuji yang dilemparkan padanya selama dia berada di dalam penjara. Tetapi semua perilaku itu diterima olehnya. Mandela justru memilih jalan yang berbeda. Dia menerima semuanya dan juga memilih untuk melakukan rekonsiliasi dan juga persatuan nasional. Keputusan ini menunjukkan bahwa Mandela memahami bahwa kepemimpinan bukan tentang membalas dendam, melainkan tentang menciptakan masa depan yang lebih baik. Ia mengutamakan kestabilitasan negara dan juga persatuan rakyat dibandingkan kepentingan diri sendiri dan juga kelompoknya. Selain itu, Nelson Mandela juga dikenal sebagai leader yang memiliki visi jangka panjang, yaitu visinya adalah Afrika Selatan yang setara, damai, dan juga bebas dari diskriminasi. Visi ini tidak hanya ia simpan sendiri, tetapi seringkali ia komunikasikan kepada seluruh rakyatnya. Inilah yang membuat masyarakat dari berbagai latar mau mengikuti arah kepemimpinan seorang Nelson Mandela ini. Nelson Mandela juga menunjukkan pentingnya kemampuan untuk mendengar dalam kepemimpinan. Ia membuka ruang dialog bahkan dengan pihak-pihak sebelumnya itu menjadi lawannya. Bagi Mandela, mendengarkan adalah salah satu cara untuk membangun kepercayaan dan juga menciptakan keputusan yang adil. Dalam konteks leadership, Nelson Mandela mengajarkan bahwa seorang pemimpin tidak harus terlihat kuat, tetapi juga harus terlihat bijaksana untuk mengambil keputusan yang ada, walaupun itu keputusan yang sangat sulit untuk dilakukan. Ia memimpin dengan keteladanan, bukan dengan paksaan. Sikap rendah hati, disiplin, dan juga konsistensi antara ucapan dan juga tindakan membuat dia dihormati, bukan ditakuti. Dari kepemimpinan Nelson Mandela, kita semua dapat menyimpulkan bahwa leader sejati adalah orang yang mampu mempengaruhi orang lain melalui nilai dan juga tindakannya. Bukan sekedar jabatan, kepemimpinan yang lebih baik itu adalah kepemimpinan yang meninggalkan dampak positif dan juga berkelanjutan kepada masyarakat luas. Nelson Mandela juga membuktikan bahwa kepemimpinan sejati bukan diukur dari seberapa lamanya seseorang memimpin suatu negara atau juga memimpin suatu kelompok, tetapi dari seberapa besar perubahan positif yang ia ciptakan kepada masyarakat atau juga anggota dalam kelompoknya itu. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah saya ucapkan atau juga kata-kata yang bertele-tele saya ucapkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.